Uji paired sample t-test. Uji paired sample t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Uji paired sample t-test merupakan bagian dari analisis statistik parametrik. Persyaratan uji paired sample t-test adalah data penelitian harus berdistribusi normal. Data yang digunakan dalam uji paired sample t-test pada umumnya berupa data berskala interval atau rasio, yaitu data kuantitatif. Tujuan dari uji paired sample t-test ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Yang selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan pada uji paired sample t-test. Menurut Singgi Santoso pada tahun 2014, jika nilai signifikansi two-tailed kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA-nya diterima. Lalu, jika nilai signifikansi two-tailed lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA-nya ditolak. Yang selanjutnya, membandingkan T hitung dengan T tabel. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Lalu yang kedua, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA-nya ditolak. Berikut ini merupakan data yang akan diuji menggunakan uji paired sample t-test. Pada data tersebut terdapat data pretest dan juga data posttest. Untuk contoh soalnya yaitu, seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran answer galeri terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Jawa siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Guru melakukan 2 kali tes hasil belajar. Tes sebelum dilakukan strategi pembelajaran answer galeri pretest dan tes setelah dilakukan strategi pembelajaran answer galeri posttest. Dengan demikian, guru mendapatkan data pretest dan juga data posttest yang disebut sebagai sampel berpasangan. Data yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait contoh soal tadi, kami akan melakukan uji paired sample t-test. Nah, langkah yang pertama yaitu kita siapkan data dari file Excel, yaitu data pretest dan juga posttest. Langkah yang kedua, pastikan data pretest dan juga posttest berdistribusi normal. Bisa menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita buka aplikasi SPSS, lalu kita klik variabel view, tuliskan hasil pada variabel kolom name yang pertama, tuliskan kelas pada variabel baris kedua. Ubah kolom desimal menjadi 0. Tuliskan hasil belajar siswa pada baris pertama pada kolom label. Dan baris kedua pada label kita tulis kelas. Biarkan non pada baris pertama value tetap dan non baris kedua value kita klik tanda titik 3. Lalu kita pencet plus. Ini kita kasih code value-nya, kita kasih kode 1. Dan labelnya kita tulis pretest. Lalu kita tambahkan lagi. Kita kasih nomor 2 dan kita tulis posttest. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik data view. Kita copy tadi pada file Excel tadi terkait pretest dan juga posttest.
Kita copy pretestnya dulu, Ctrl C, kita masuk ke SPSS, hasil. Kita kelasnya kita tulis angka 1, lalu kita copy lagi bagian, buka Excel lagi, post test, Ctrl C, kita buka SPSS lagi, kita salin lagi, kita kasih 2. Setelah kita masukkan semua datanya, kita klik analis, lalu kita klik descript statis, dan juga lalu lanjutnya kita klik explore. Selanjutnya, pindahkan hasil belajar siswa ke dependent list dan kelas ke factor list. Kemudian klik plots. Selanjutnya, centang normality plots with test. Klik continue. Terus klik OK. Hasilnya ditunjukkan gambar di bawah dan fokuskan pada bagian test of normality. Jadi pengambilan keputusan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan uji SPSS yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai signifikansi pada pretest adalah 0,116 dan nilai signifikansi pada posttest 0,200. Kedua nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka pretest dan posttest berdistribusi normal. Selanjutnya buka aplikasi SPSS, langsung ke variabel view. Di sini ubah nama yang pertama diubah menjadi pretest. Yang kedua diubah menjadi posttest. Kemudian ubah desimal menjadi 0. Pada kolom label yang pertama diubah menjadi pretest. Yang kedua diubah menjadi posttest. Kemudian untuk measure diubah menjadi scale. Masukkan data hasil belajar siswa pada data view. Selanjutnya, masukkan data belajar siswa ke data view. Dan ini hasil dari pretest dan posttestnya. Selanjutnya, klik analis, lalu compare min, lalu paired sample t-test. Lalu muncul kotak dialog paired sample t-test.
Pindahkan pretest ke variabel 1 dan posttest ke variabel 2. Kemudian klik option, maka akan muncul pirate sample t-test option. Lalu pada confidence interval percentage ketik 95%, lalu continue dan oke. Maka akan muncul hasil t-test. Pada parent sampel statistik, pada pretest terdapat rata-rata 54,62, sedangkan pada posttest rata-ratanya adalah 67,69. Karena nilai rata-rata pretest kurang dari nilai posttest, maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar pada pretest dan posttest. Pada tabel part sample correlation itu terdapat nilai korelasi yaitu 0,350 dan juga nilai signifikansi yaitu 0,242. Karena nilai signifikansi 0,242 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara pretest dan juga posttest. Pada tabel part sample test dihasilkan rumusan hipotesis H0-nya yaitu tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Untuk HA-nya sama dengan ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Jika nilai signifikansi total kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA-nya diterima. Jika nilai signifikansi total lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Berdasarkan tabel part sample test diketahui nilai signifikansi total adalah 0,002 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Sekian langkah-langkah uji t-test dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.